Teman-teman di sini udah pada tahu belum teknik menyimak itu apa? Nah, teknik menyimak ialah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik, penyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari diri sendiri ataupun yang berasal dari luar. Pada teknik menyimak juga terdapat berbagai macam jenisnya loh. Yuk kita simak apa saja. Pada teknik ini, ucapan yang akan didengarkan dipersiapkan secara cermat oleh guru. Isi model ucapan dapat berupa fonem, kata, kalimat, ungkapan, kata-kata mutiara, ataupun puisi pendek. Model itu dapat dibacakan atau disajikan dalam bentuk rekaman. Model ini disimak dan ditirukan oleh siswa. Di sini ada gambar apa saja, lalu kalian ikuti, ya? Oke. Apa ini? Rumah fungsinya untuk apa? Untuk ditempati. Untuk apa? Untuk tempat tinggal. Lagi 1, 2, 3. Baju. Oke, untuk apa fungsinya? Untuk kita gunakan. Oke, kalau kita sudah pakai baju, malu tidak ya? Malu kelihatan burung. Satu lagi. Lagi. Celana. Apa ini? Celana. Fungsinya untuk apa? Memakai celana. Betul. Lagi. Ada gambar apa ini? Buku. Apa ini? Fungsinya untuk apa? Untuk menulis. Oke, pintar. Satu lagi. Pesawat. Apa ini? Fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Terbang kemana ya? Ke bumi. Kira-kira ini yang kita tinggali apa ya? Kita tinggal di bumi. Pesawat ini fungsinya untuk kalau kita pergi jalan-jalan ke luar negeri. Siapa yang mau jalan-jalan ke luar negeri? Ke Malaysia. Boleh. Ketemu Filipin. Kemana lagi? Dalam teknik ini, guru menyusun deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi dibacakan kepada siswa, siswa menyimak teks lisan dengan seksama, kemudian menerka isinya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teknologi pangan. Ada yang udah tahu belum teknologi pangan itu apa? Udah? Apa coba? Nih, mungkin lupa ya, udah pernah dengar, cuma lupa ya. Teknologi pangan itu sebuah teknologi yang diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, hasil dari teknologi pangan itu ada ini. Ini apa? Roti. Dalam pembuatan roti ada apa saja? Tepung dan ragi. Lalu yang kedua, ini ada gambar. Nata de coco ini merupakan hasil fermentasi dari air kelapa. Nah, lalu yang selanjutnya, Nah, kecap ini terbuat dari fermentasi biji kedelai. Nah, warnanya itu hitam pekat ya. Lihat warna apa ini? Hitam. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar tape. Nah, tape ini hasil dari fermentasi bahan-bahan karbohidrat seperti singkong. Ya betul. Buat temennya. Nah, nih, sekarang kan tadi mau dijelasin ya mengenai teknologi pangan nih. Coba kalian tebak dari ciri-ciri yang ibu sebutkan itu apa sih? Nih ya. Nih, dengarkan ya. Nih ya. Dari teknologi pangan yang dibuat dari biji kedelai dan warna kuning hitam pekat. Apakah aku? Iya.
Menyelesaikan cerita, guru membagi beberapa kelompok siswa kemudian menyuruh salah satu kelompok untuk membuatkan cerita. Setelah selesai kemudian disuruh maju ke depan dan membacakan hasil cerita. Di tengah-tengah bercerita, guru menghentikan pembacaan cerita tersebut kemudian menyuruh kelompok lain menyimak cerita untuk melanjutkan cerita yang telah dibacakan hingga berturut-turut. Dilakukan oleh setiap kelompok hingga cerita berakhir. Sekarang perhatiin ibu ya, ibu bacain nanti ini. Habis itu nanti ibu kalian buat bacain lagi setelah ibu kan nanti ibu misalkan baca satu kalimat nih. Nanti kalian terusin ya, makanya kalian menyimak kata terakhir yang ibu kalimat terakhir yang ibu baca itu sampai di mana, oke? Oke, Bu. Paham? Oke. Dengerin ya. Cerita dongeng singkat persahabatan tupai dan ikan gabus. Alkisah, hiduplah seekor tupai dan seekor ikan gabus di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat. Oke, ibu tunjuk ya siapa yang baca selanjutnya. Ingat nggak tadi kata terakhirnya apa? Ingat. Apa? Yang berat. Oke, kamu cari. Bukan berat, erat. Aku lanjutin bacanya ya. Coba tadi ibu baca sampai mana? Sampai sini tadi. Kamu lanjutin baca ya. Berarti sekarang ya. Oke, baca. Bukan dulu, baru yang belakang. Nanti udah dibaca ulang lagi. Jadi kalian dengerin ya temannya baca udah sampai mana. Nanti kalian terusin lagi. Teruskan lagi. Membawa kucing tersebut ke rumahnya. Menemukan benda adalah suatu kegiatan menemukan benda yang dimaksud oleh orang lain. Caranya yaitu dengan guru menyiapkan sejumlah benda. Benda itu diusahakan yang sudah dikenal oleh siswa. Kemudian, siswa menebak benda yang didapatkan dalam kotak dan ditunjukkan kepada guru dan teman-temannya. Nah, anak-anak, ibu mempunyai beberapa benda. Nah, kalian bisa tebak benda yang ada di kotak tersebut ya. Penggaris. Belum. Ada yang mau ke depan? Ayo. Ya, nanti gantian ya. Kita ambil. Ini apa? Ini apa? Mainan berbentuk Donat. ya, ini berbentuk lingkaran ya. Ini mainan berbentuk lingkaran. Boleh dituliskan? Berbentuk lingkaran. Ya, lingkaran. Oke, terima kasih Rini. Selanjutnya. Ayo, maju. Ilah, jangan dihitung. Bodoh. Ayo, ini apa? Nah, ini apa? Tempat pensil. Ini tempat pensil bukan ya? Ya. Tempat pensil ya? Ya. Ayo, bisa nih. Papa tulis. Pas gue lagi sholat. Si Nabila masih fokus. Tempat pensil. Tempat pensil. Penghapus. Pensil. Saya bu. Ayo pilih. Gue minta semuanya mana kelihatan ini. Ini apa ini? Penggaris. Penggaris. Ini betul nggak ya penggaris? Coba lihat temennya. Lihat temennya. Betul ini penggaris? Betul. Oke. Silakan ditulis.
Oke. Gunting. Oke, terima kasih. Sekarang menemukan penghapus. Penghapus, coba cari penghapus. Udah dia tadi pertama. Mana ya penghapus? Nah, ini betul penghapus. Salah itu. Betul. Gunakan polis. Bukan dulu. Kecil banget. Peng. Coba berbakal lagi. Hapus. Salah, weh. Berhapus. Terima kasih. Pada teknik bisik berantai ini, guru membisikkan satu kalimat pada siswa yang paling depan atau yang pertama. Siswa tersebut menyampaikan kalimat dengan cara membisikkan ke telinga siswa berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai akhir. Siswa terakhir mengucapkan kalimat tadi dengan suara nyaring atau menuliskan hasil kalimat yang ditangkap. Hari ini kita akan bermain game. Siapa yang mau main game? Oke, kita hari ini dibagi dua kelompok. Ada kelompok perempuan yang depan dan ada kelompok laki-laki yang di belakang. Oke, siapa nih ya nanti yang akan menang? Siapa yang mau terlebih dahulu duluan? Siapa yang duluan? Oke, bagaimana tweet nih? Tweet dulu. Ayo, siapa? Ayo, sama cewek lah, sama cewek. Ayo. Enggak ada. Ayo, siapa? Bil. Ibu, Ayo, kalau kaca, ayo, iya. Satu, gunting ke. Satu, dua, tiga. Menang aku. Oke. Oke, yang cowok silakan maju ke depan. Bapak geger aja semua. Semuanya dong sayang, semuanya maju. Oke, baris ya. Oke, yang di sebelah sini, baris. Sebelah sini. Nah, di situ, sampingnya lagi. Agak jauhan, nggak pada depan. Jauhan. Oke, sudah. Perhatikan dulu ya. Hari ini kita akan bermain game bisik kata. Siap? Jadi caranya, ibu akan mengasih tahu katanya ke yang paling depan. Lalu Gibran harus membisikkan katanya ke yang di sini. Bisik ya, nggak boleh sampai kedengeran sampai yang di belakangnya. Lalu Kapi bisik ke dia, lalu kamu bisik ke dia, lalu selanjutnya ke Iki. Nanti Iki akan menebak apa ya yang sudah dikasih tahu oleh Gibran. Siap? Sudah paham semua? Oke. Boleh tutup kuping ya? Oke, sudah siap? Oke. Baca. Oke. Bisikin. Iya. Tepuk aja, tepuk. Ngadep depan. Dah. Nggak boleh gitu. Dulu. Oke, sudah? Apa? Apa Iki? Apa jawabannya? Ngadep depan. Apa jawabannya? Buku. Salah. Buku. Jawabannya betul tidak buku? Salah. Apa jawabannya? Apa? Ayah membeli Apa? Ayah membeli sepeda di pasar. Nggak tahu apa? Sepeda di pasar. Ayah membeli sepeda di pasar. Ayah membeli sepeda di pasar. Ayah membeli sepeda di pasar. Berarti salah di depannya. Berarti kelompok cowok gagal. Jangan membaca perempuannya. Oke. Sudah? Siap? Yang mati loh.
sepeda di pasar. Semua cowok ini ngomong Oke, sudah. Oke, apa jawabannya ini? beli sepeda. Oke, kira-kira betul tidak? Apa jawabannya? Hah? Betul tidak jawabannya? Lupa. Apa? Kok lupa? Apa? Apa? Buku kenapa aku? Buku kenapa aku? Kira-kira apa jawabannya Kanjang tadi? Buku tanganku kenapa aku? Oke, berarti yang perempuan juga salah. Teknik parafrase dilaksanakan dengan cara guru memperdengarkan puisi, lalu siswa diminta menceritakan isi puisi. Sekarang kita akan belajar parafrase. Ikutin Ibu. Parafrase. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang parafrase kan? Ya. Ya. Siapa yang masih ingat parafrase apa? Ya, puisi menjadi prosa. Nah, puisi apa? Saja. Kalau prosa cerita. Jadi kalau parafrase itu mengubah sajak menjadi cerita. Ibu ada contoh sajak nih, contoh puisi. Siapa yang mau membaca? Saya. Dengarkan temannya. Matahari terbit dari ufuk timur. Menandang pagi datang. Aku siap pergi ke sekolahku membawa tas merah kesayangan. Sekarang kita akan mengubah puisi menjadi prosa. Nah, gimana caranya ya? Cara untuk mengubah puisi menjadi prosa itu bisa dengan menambahkan kata-kata. Boleh di depan, boleh di akhir, boleh di tengah. Dan kayak sekarang ada matahari terbit dari ufuk timur. Kita tambahkan kata apa ya? Bisa telah matahari telah terbit dari ufuk timur. Masuk nggak? Masuk. Kita tulis ya. Matahari kita tambahin di sini ya. Telah terbit dari ufuk timur. Kita bisa nggak ya menambahkan kata di sini? Menambahkan pagi titik-titik datang. Apa ya? Bisa nggak menambahkan telah? Jadi menandakan pagi telah datang. Bisa nggak? Bisa. Menandakan sekolah. Nah, kita sudah selesai ya membuat tadi mengubah puisi menjadi prosanya. Ada yang mau membaca? Matahari telah terbit dari ufuk timur, menandangkan pagi telah datang. Aku siap pergi ke sekolah, membawa tas merah kesayanganku. Teknik kata kunci dilakukan dengan cara guru membacakan cerita, lalu siswa diminta untuk mencari kata kunci dengan melihat kata-kata berulang. Melalui perakitan kata kunci menjadi kalimat utuh, kita sampai pada isi singkat bahan simakan. Ibu ada satu cerita. Dengerin ya. Liburan akhir tahun bulan Desember saat ini telah tiba. Tentunya sekolah mendapatkan jatah libur dalam waktu beberapa minggu. Untuk mengisi liburan, ayah mengajak ke pantai. Di pantai saya bermain pasir dan berenang. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Nah, tentang apa ya ini? Liburan ya, tentang liburan. Nah, gimana ya cara mencari kata kunci dari cerita ini? Saya tahu. Apa caranya gimana? Dengan mencari kata-kata yang berulang, betul. Nah, kata yang berulang di kalimat awal ini
bahan semakan yang telah disampaikan oleh guru menjadi sedikit mungkin namun dapat mewakili yang panjang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar merangkum. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu cerita. Kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan, lalu ditulis ya poin penting apa yang Ibu sampaikan. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membaca cerita tentang cita. Ada yang tahu nggak cita itu apa? Tahu, kucing. Oke. Cita adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Mereka adalah kucing besar asli dari Afrika dan Iran Tengah. Cita menjadi hewan darat tercepat yang diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan 80 hingga 128 km per jam. Wow, mereka memiliki tubuh yang dirancang untuk berkisar lebih cepat. Oke anak-anak, nah jadi hari ini kita akan belajar merangkum. Nah di sini Ibu punya cerita tentang cita. Ibu akan membacakannya terlebih dahulu. Kalian harus memperhatikan, nanti lalu dicatat ya. Oke, mereka adalah kucing besar asli dari Afrika dan Iran Tengah. Cita menjadi hewan darat tercepat yang diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan 80 hingga 128 km per jam. Mereka memiliki tubuh yang dirancang untuk bisa berlari cepat. Tubuhnya yang ringan, kakinya yang panjang dan lurus, serta memiliki ekor yang panjang. Biasanya mereka memiliki panjang tubuh sampai 1,5 meter. Nah, jadi cita itu apa ya? Kucing. Ya, betul. Nah, kalian sambil tulis boleh? Nanti Ibu bacain lagi, kalian sambil tulis ya. Oke, Ibu ulang lagi pelan-pelan. Kalian bisa ditulis poin yang pentingnya aja ya. Oke. Cita dewasa memiliki berat sampai 72 kg. Cita Dewasa. Cinta C-I-T-A-H. Cita ya, Cita dewasa. T-A Dewasa. Cita. Cinta. Oke. Nah, jadi kalian udah paham yang Ibu baca? Oke. Ada yang udah selesai merangkumnya? Oke. Ada yang mau maju di depan nggak? Oke, boleh. Cita adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Mereka adalah kucing besar, asal dari Afrika dan Irak Tengah. Cita hidup dalam kelompok betina dan anaknya, koalisi jantan dan jantan.